Halo guys, selamat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Word of Man nih guys. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bekerja di perusahaan jasa pengantaran uang tunai. Namun sebenarnya ini adalah film pembalasan dendam seorang mafia yang anaknya dibunuh oleh para perampok. Penasaran? Yuk langsung saja kita masuk ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya truk berlapis baja yang akan bertugas mengantarkan uang tunai. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dihadang oleh sebuah truk pengangkut semen. Pada awalnya, mereka tidak curiga namun tiba-tiba, mereka berdua ditodong menggunakan senjata. Dan perampokan pun dimulai. Di dalam perampokan tersebut mereka berhasil membawa kabur sejumlah uang. Perampok itu bahkan membunuh petugas dan seorang warga sipil. Setelah kejadian itu terlihat seorang pria yang melamar kerja di perusahaan Vertigo. Retail department stores, middlemen. Hundreds of millions shifting through here and pay the premium rates. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pengantaran dan penjemputan uang. Pria tersebut bernama Patrick Hill. Dan di situ terlihat ada seorang pemimpin dari perusahaan tersebut yang bernama Terry. Di sini Terry menjelaskan bahwa tidaklah mudah untuk bekerja di perusahaan ini. Karena perusahaan ini bergerak di bidang pengantaran uang. Yang mana mereka harus bersiap jika suatu saat akan ada perampokan. Dan mereka pun harus menjaga agar uang-uang tersebut tetap aman sampai tujuan. Dan Hill pun menjawab bahwa dia akan melakukan apapun agar bisa bekerja di perusahaan tersebut. Setelah Terry melihat berkas-berkas Hill, Terry yakin bahwa Hill akan sanggup menjalani tugas tersebut. Karena melihat latar belakang Hill yang pernah ditempatkan di Delta Orange Security selama 11 tahun. Kemudian Hill diperkenalkan dengan seorang karyawan yang bernama Ballet. Yang sekaligus menjadi pembimbingnya. No, please, don't get up. Let's see. Hill. I'm gonna call you H if that's okay. They call me Bull. Ballet pun berkata, sebelum Hill mulai bekerja Hill harus melewati serangkaian tes dan harus lulus dengan nilai minimum 70%. Dari semua rangkaian tes yang diberikan, tes yang harus dijalani Hill yaitu tes menembak, tes mengemudi, dan tes fisik. Setelah melewati serangkaian tes tersebut, Ballet pun memberi selamat karena Hill dinyatakan lulus dengan nilai tepat 70%. Lalu Ballet memperkenalkan Hill dengan rekan-rekannya yang lainnya namun Hill tidak begitu mendapat respon dan bahkan diremehkan oleh petugas lainnya. Keesokan harinya Hill pun mulai bekerja. Hill mendapat giliran di mana Hill harus menjemput uang di sebuah bank di Los Angeles bersama Dave dan Ballet. Ballet. Di sepanjang perjalanan Dave selalu menakut-nakuti Hill dengan resiko dari pekerjaannya tersebut. Namun Hill seolah tenang-tenang saja dengan perkataan Dave. Singkat cerita mereka pun sampai. Dan segera memindahkan uang-uang tersebut ke dalam truk dan bergegas kembali ke perusahaan. Tugas pertama Hill pun berhasil tanpa ada hambatan sedikit pun. Setelah sampai di kantor Hill pun meletakkan kartu absensi. Hill tampak memperhatikan kartu pengenal yang berada di samping mesin absensi seakan-akan dia mencari sesuatu dari informasi tersebut. Setelah itu Ballet mengajak Hill untuk minum dan bermain biliar. Setelah sampai di tempat biliar Hill berkumpul bersama rekan kerjanya dan di sana terlihat ada John. John adalah mantan karyawan yang pernah bekerja di perusahaan yang sama dan kini posisinya digantikan oleh Hill. Teman-teman Hill mulai memprovokasi John dan hampir terlibat keributan dengan Hill namun Hill menghadapi John dengan sangat tenang dan Hill malah memberikan uang kepada John dan berkata bahwa dia tidak ingin ribut. Keesokan harinya mereka bertiga diberi tugas untuk mengantar uang seperti biasa. Sampailah di pelabuhan Hill dan Dave menunggu di mobil sedangkan
Balet turun untuk mengantarkan uang. Dev mulai gelisah karena menunggu Balet yang terlalu lama mengantar uang yang jumlahnya hanya $10.000. Want to see your girlfriend again, you'll do exactly as yourself together. You need to reconsider this. Reconsider? That's why I have the fucking policy. Ternyata Balet mendapatkan masalah, dia disandera oleh perampok yang berada di kapal. Mereka mengancam akan membunuh Balet jika Hill dan Dev tidak menuruti perintah mereka. Mendengar hal tersebut, Dev mulai panik, lalu Hill mencoba menenangkan Dev yang sedang kepanikan. Dev mengatakan saat panik kepada Hill untuk meninggalkan Balet karena di dalam mobil mereka masih ada uang sebesar $2,5 juta yang harus diselamatkan. Namun Hill tidak sependapat dengan keputusan Dev. Hill menjelaskan kepada Dev bahwa dia tidak boleh meninggalkan Balet sendirian karena Balet adalah rekan kerja mereka. Hill pun mengatakan bahwa ia akan menuruti semua keinginan perampok tersebut. Perampok tersebut mengarahkan mereka untuk pergi ke sebuah tempat. you want to see your girlfriend again, you'll do exactly as now stop, let's fuck. Sesampainya di sana, mereka berdua diperintahkan untuk memindahkan uang ke mobil milik perampok tersebut. Dengan sengaja Hill menjatuhkan tas uangnya tepat di samping mobil dengan tujuan agar perampok yang berada di dalam mobil keluar untuk mengambilnya uang tersebut. Setelah perampok itu keluar dari mobil, Hill pun dengan cepat melumpuhkan semua perampok itu. Hanya dengan satu tembakan dan tepat sasaran. Kemudian ada satu perampok yang mencoba untuk kabur, namun Hill berhasil mengejarnya. Hill pun menanyakan siapa dalang di balik perampokan tersebut. Namun perampok itu tidak mau mengatakan. Dan tanpa basa-basi lagi, Hill pun langsung menembak perampok tersebut. Setelah insiden itu, mereka bertiga dimintai keterangan oleh pemimpin perusahaan. Mereka yang menginterogasi di ruangan tersebut merasa heran dengan Hill. Bagaimana bisa Hill yang pada saat tes hanya mendapatkan nilai tepat 70, bisa melumpuhkan semua perampok hanya dengan satu tembakan dan tepat sasaran? Seem to focus the mind. In the menu. Kemudian pemimpin perusahaan memperlihatkan sebuah rekaman perampokan sebelumnya yang menewaskan 2 petugas dan 1 warga sipil. Mereka menanyakan kepada Hill apakah perampokan tersebut ada kaitannya dengan perampokan yang baru saja terjadi. Setelah diamati oleh Hill, Hill menjawab tidak. Di sini Hill terlihat menyimpan sebuah dendam kepada perampok tersebut. Interogasi pun selesai. Pemimpin mengatakan bahwa mereka yang terlibat dalam insiden saat bertugas diberikan izin selama sebulan untuk menjalani terapi mental. Namun Hill menolaknya dan tetap akan masuk kerja. Sesampainya di kantor, Hill mendapat pujian dari rekan kerjanya atas aksinya kemarin. 3 bulan kemudian, terlihat Hill dan Balet yang sedang bertugas mengantarkan uang. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok yang menyemprot cat ke kaca mobilnya. Reverse. Reverse. Setelah menyemprot cat ke kaca, perampok itu pun menangkap Balet dan meminta Hill untuk segera turun dari mobil. Hill pun keluar melalui pintu belakang. Tetapi secara mengejutkan setelah perampok tersebut melihat wajah Hill, perampok tersebut lari ketakutan dan menyuruh anak buahnya segera masuk ke mobil dan menyuruh semuanya mundur meninggalkan tempat tersebut. Di sini kita semua dibuat semakin penasaran siapakah sebenarnya sosok Hill tersebut. Semua rekan kerjanya pun heran dengan aksinya Hill tersebut. Dia dianggap sebagai seorang psikopat oleh Terry. Turn back around. Kemudian saat Hill akan pulang dan meletakkan kartu absensi, Hill bertemu dengan Dana. Dana mengajak Hill untuk minum di rumahnya. Singkat cerita, Hill pun sampai di rumah Dana. Kemudian Hill menemukan beberapa ikat uang di rumah Dana. Sit down. Dan menanyakan kepada Dana untuk memberikan penjelasan dari mana uang tersebut dia peroleh. Savings, all right? The fuck has it got to do with you? Fuck. Jesus Christ, okay. No, fuck, she's all right, okay. Dengan sedikit ancaman dari Hill, Dana pun akhirnya mengaku bahwa uang tersebut adalah barang bukti yang dia curi dari perusahaannya.
Charlie, so Stole it? yeah, I fucking stole it. Hill pun menanyakan kepada Dana apakah dia terlibat dan mengetahui siapa orang dalam yang membantu perampokan uang tersebut, You working with anyone on the inside? namun Dana tidak mengetahuinya. I don't know what the fuck. What I do? Nah, di sini kita dikembalikan kepada scene awal nih guys. Cerita kembali pada 5 bulan yang lalu sebelum Hill bekerja di Vertigo. Sebenarnya waktu itu Hill sedang bersama dengan anaknya yang bernama Donnie. Ia ingin menghabiskan akhir pekan dengan menonton sebuah pertandingan. Namun tiba-tiba Hill mendapat telepon dari rekannya yang bernama Mike, untuk menyuruh Hill mengawasi sebuah truk pengantar uang What tersebut. is it, Mike? Karena sebagian dari anak buahnya berlokasi sangat jauh dari truk tersebut. Mike hanya membutuhkan informasi apakah truk itu belok kiri atau belok kanan setelah melewati gerbang. They scan the trucks every time they return to the base. You're blocks away, 10 minutes. Dari sini kita bisa mengetahui siapa sebenarnya Hill dan apa latar belakangnya. Hill sebenarnya adalah bos dari sebuah kelompok mafia yang memiliki tugas merampok uang. Singkat cerita, Hill kemudian bersama anaknya bergegas pergi dan berpura-pura membeli makanan untuk mengawasi kemana truk itu berbelok. Yes, please, sir. Go ahead, Mike. Setelah beberapa menit menunggu truk itu keluar, Dunhill memberikan informasi kepada Mike bahwa truk itu berbelok ke kanan. Namun di saat bersamaan ada kelompok perampok lain yang sama ingin merempok truk tersebut. Perampokan itu terjadi tepat di samping di mana Hill meninggalkan anaknya. Donnie pun melihat dengan jelas aksi perampokan tersebut. Donnie mencoba menghubungi ayahnya namun tidak terhubung. Kemudian salah satu perampok tersebut memaksa Donnie untuk keluar dari mobil dan menyuruhnya tiarap. Get car face down, motherfucker. Come on. Show me your fucking go. Face to the fucking. Namun naasnya Donnie pun dibunuh perampokan tersebut dengan alas yang tidak masuk akal. Ketika Hill hendak kembali ke mobil, dia melihat anaknya sudah tewas dibunuh perampok tersebut. Saat Hill mau menghentikan aksi perampokan tersebut, Hill pun mendapat tembakan. Adegan ini menceritakan kejadian sebenarnya di awal film tadi. Setelah 3 minggu kemudian, Hill yang juga terkena beberapa luka tembak akhirnya sadar dari komanya. Hill tidak menerima kenyataan bahwa anak satu-satunya telah tiada. Istri Hill bernama Jean pun menyalahkan Hill atas kematian anaknya karena rencananya merampok uang anaknya harus menjadi korban. Anak buahnya juga merasa berduka atas kematian Donnie. Mereka berdua takut karena bencana perampokan mereka anak Hill harus menjadi korbannya. Namun Hill tidak menyalahkan mereka melainkan menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Hill pun mulai mencari dan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menemukan pelaku pembunuhan anaknya tersebut. I need to know who pulled the trigger. Yeah, they're usual suspects. Hill dan kelompoknya pun mendatangi satu persatu kelompok mafia untuk menginterogasinya. This is your last chance. Anyone with a skill set? Namun setelah Hill membunuh hampir seluruh kelompok mafia di Los Angeles, Hill pun tidak mendapat informasi apa-apa. Mike mengatakan kepada Hill bahwa dia jangan melakukan hal ini lagi dan berhenti membunuh merampok lagi. We should do this again. Di sini Mike memberi saran pada Hill bahwa mungkin dia harus menyusun rencana lain untuk menemukan pembunuh anaknya. You're right, Mike. Hill pun mulai mencoba cara lain, yaitu dengan mengubah identitasnya. Dengan cara itulah dia bisa mendaftar di perusahaan pengantar uang yang bernama Vertigo. Untuk mencari siapa sebenarnya orang dalam yang membantu perampokan tersebut. You've got 25 years worth of. Di tempat lain ada sekelompok perampok yang dipimpin oleh Jackson alias Jackie dan salah satu anak buahnya yang bernama Jen. Fakta yang sebenarnya Jen inilah yang telah membunuh anak Hill. What are they?
Clues in the name. Jackie dan anak buahnya adalah perampok rumah yang hasil dari perampokan tersebut tidak sebanding dengan aksinya. Mereka hanya memperoleh sedikit uang. Kemudian mereka terus melancarkan aksi perampokannya dengan merampok truk pengangkut uang. Kali ini dia merencanakan dengan matang untuk merampok uang dari perusahaan Vertigo. Rencana Jackie akan mereka jalankan pada waktu yang tepat, yaitu pada hari Senin. Karena pada hari itu aktivitas pengataran uang sangat padat dan uang yang berada di sana mencapai lebih dari 150 juta dolar. Tentunya Jackie sangat yakin dengan rencana tersebut karena dia memiliki orang dalam yang bisa diandalkan. Dan hari itu pun tiba. Singkat cerita, Terry mempersiapkan dan memberikan arahan kepada anggotanya agar semuanya berjalan sesuai rencana. And everyone back. Safe and sound. Yang mendapat tugas di hari itu ada Ballet dan About me. Ballet pun mengajak Hill untuk bekerja sama. Ballet mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan para perampok dan membantu para perampok tersebut untuk melancarkan aksinya. Ballet memberitahukan kepada Hill bahwa hari ini dia akan merampok perusahaan Vertigo dan dia pun menawarkan kepada Hill untuk bekerja sama dengannya. Hill pun menyetujui tawaran tersebut karena dengan cara itulah Hill bisa menemukan siapa perampok yang telah membunuh anaknya tempo lalu. Kemudian Hill dan Ballet menjemput para perampok di sebuah gedung. Para perampok tersebut masuk ke dalam mobil pengantar uang agar mereka lebih mudah menerobos masuk ke dalam perusahaan. To load. Show me your hand. Telah berhasil masuk ke dalam perusahaan, para perampok ini melancarkan aksinya. Kemudian Hill dijadikan sandera dan Ballet pura-pura diancam oleh perampok tersebut untuk membuka gerbang penyimpanan uang. Ballet yang sedang dijadikan sandera pun menyuruh rekan-rekannya untuk menyah. Namun rekan-rekan dana yang bersembunyi di balik mobil pun berhasil membunyikan alarm dan menghubungi tim SWAT. Number 3, what's going on? Sementara itu Hill yang masih terikat belum bisa berbuat apa-apa. Dengan kecerdasannya Hill yang masih terikat berhasil membungkam salah satu perampok dan menggunakan senjata. Kemudian Hill memakai kostumnya untuk melawan perampok lainnya. Di situ terlihat Hill memasukkan ponsel ke salah satu tas yang berisi uang. Kemudian Hill berhasil menghabisi satu persatu para perampok tersebut. Di saat yang sama Ballet yang berpura-pura ingin membantu justru mengkhianati rekan-rekannya dengan menembaki satu persatu rekannya dari belakang. Tak terkecuali Dave juga ikut menjadi korban pengkhianatan Ballet. Jackie, Jen dan Ballet pun berhasil kabur. Dan masuk ke dalam sebuah gedung yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Sementara itu Jack yang tidak bisa berbuat apa-apa harus tewas dibunuh oleh Jen. Kini hanya tersisa Ballet dan Jen yang mana mereka harus keluar dari gedung tersebut. Mereka keluar melewati terowongan bawah tanah yang mana mereka sudah menyiapkan mobil di situ untuk mengangkut semua uang hasil rampokannya. Di ujung lorong Ballet yang sedang memindahkan uang ke dalam mobil. Iba-iba Jen pun menodongkan pistol ke wajahnya Ballet. Dan menebaknya, karena Jen ingin menguasai hasil rampokannya sendirian. Dan Jen pun berhasil kabur. Setelah Jen pulang dengan semua uang hasil rampokannya, iba-iba terdengar bunyi ponsel. Awalnya Jen mengira itu ponsel miliknya. Namun Jen bingung karena nada dering ponselnya itu berbeda dengan handphone miliknya.
Jen pun mencari dari mana asal bunyi handphone tersebut. Yayan pun menemukan handphone di dalam tumpukan uang yang ia rampok. Ya, handphone tersebut adalah milik Hill yang sengaja ia letakkan di dalam tumpukan uang tersebut. Agar Hill bisa melacak keberadaan Jen. Dan sangat tak terduga Hill pun ternyata sudah ada di dalam room Jen. Hill pun memberikan sebuah dokumen yang berisi hasil visum anaknya yang Jen dalam berapa jam tempo lalu. Dot-ing dibunuh dengan sadis dengan 5x tembakan di bagian dada. Setelah Jen melihat hasil visum itu hilang, Hill langsung berdiri dan menebak Jen persis seperti apa yang pernah dia lakukan kepada anaknya. What the fuck do you want? I want your liver. Setelah membunuh Jen, Hill pun menghubungi tim SWAT untuk mengambil uang tersebut. Dan film ini pun selesai. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu video dari kita. Dan nantikan video selanjutnya, oke? Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya guys agar kalian nggak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Untuk yang mau request review film bisa komen di bawah untuk judulnya guys. Terima kasih.